Kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah, Alhamdulillah, salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan kajian kita surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat ke-70. Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Sampai di situ. Wa aradu, dan aradu, mereka menginginkan atau mereka hendak berbuat kaidah tipu daya. Ja'alna faja'alnahum, maka jadi kami jadikan, maka ja'alna kami jadikan mereka itu al-akhsarin, orang-orang yang paling merugi. Wa najjaynahu, dan najja kami selamatkan. Kami selamatkan dia, itu Nabi Ibrahim dan Lut, ilal ardi, ke sebuah negeri, allati barakna, yang telah barakna yang telah memberkahi kami pada negeri itu, filil alamin, untuk sekalian manusia atau alam. Wa wahabna lahu, dan habna kami anugerahkan kepadanya, itu kepadanya Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, nafilah, sebagai suatu anugerah tambahan, nafilah tambahan. Wa kullan, dan masing-masing, ja'alna salihin, kami jadikan orang-orang yang saleh. Sampai situ dulu. Mari kita jemput kajian lampau. Kaji yang lalu, setelah kaum Nabi Ibrahim tidak dapat cara lagi, kehabisan bahan untuk mempertahankan dan mengelak dari kesalahan-kesalahan mereka yang betul-betul tidak dapat dibenarkan, yakni ketika Nabi Ibrahim menyuruh mereka bicara dengan patung, dan Nabi Ibrahim mengatakan patung itulah yang meruntuhkan patung yang lain.
Lalu ketika itu mereka terpana, tertegun, sadar sejenak. Tetapi beberapa tokoh cepat mengambil inisiatif supaya orang jangan terpengaruh dengan kata Nabi Ibrahim. Kata mereka, selamatkan Tuhan kamu, tolong Tuhan kamu, unsuru alihatakum, bantu Tuhan kamu, selamatkan dia. Itu tidak masuk akal ya. Yang membantu, yang menyelamatkan Tuhan adalah penyembahnya. Lalu mereka merintahkan, caranya tidak ada cerita lagi, Ibrahim harus dibakar, kan begitu. Intinya mereka lemparkanlah Nabi Ibrahim kepada api unggun yang sangat besar. Berfirman Allah, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. Tapi dingin dengan tujuan selamat Ibrahim. Sampai situ dulu kan? Mari masuk. Aradu. Ayat sekarang. Aradu, mereka menginginkan. Mereka menginginkan, menghendaki. Bihi, terhadapnya Nabi Ibrahim itu melakukan suatu kaidah, suatu makar, suatu tindakan tipu daya atau kejahatan dan seterusnya. Apa yang disebut dengan kaidah? Sering kita dengar wa akidu kaidah. Apa yang kaidah? Kaidah itu menurut para pakar-pakar tafsir dan pakar bahasa Al-Quran adalah salah satu bentuk tipu daya yang terkadang dipakai, dipergunakan untuk yang jahat, tapi ada pula untuk yang baik. Tipu daya sehingga orang terpedaya, biasanya untuk yang jahat, yang jelek, yang buruk. Tapi ada juga untuk yang baik. Cuma lebih banyak yang jelek, yang buruk, yang jahat. Jadi rencana, rekayasa dan berbagai macam program-program yang sifatnya tipu daya, sehingga orang menjadi jatuh, celaka, binasa, sengsara. Maka dibikinlah namanya suatu makar, suatu rekayasa, namanya kaidah. Zaman sekarang kan zaman penuh dengan kaidah untuk menjatuhkan dan menaikkan, membaikkan dan menjelekkan, mencari bahan-bahan, mengumpulkan data-data, atau membikin-bikin, mengada-ada supaya orang jatuh, supaya orang celaka, supaya orang binasa, supaya orang mendapat berbagai macam kehinaan, kejelekan. Nah, rencana-rencana, rapat-rapat, diskusi-diskusi, membentuk tim-tim, lembaga-lembaga untuk menjatuhkan orang itu kaidah. Kaidah sedang dialami, sedang terjadi di Indonesia. Sangat hangat. Terutama bagi orang yang sangat aktif bermedia sosial. Karena selalu keluar di media sosial kan, berbagai macam penghinaan. Ya, itu kaidah semuanya, kaidah. Nah, bila digunakan kaidah itu untuk yang jelek, yang buruk, yang jahat, biasanya disandarkan kepada setan.
Karena setan yang membuat tipu daya terhadap manusia dengan bisikan, hasungan, dan bujukan. Ada juga kaidah itu disandarkan kepada orang kafir. Berarti orang-orang kafir mereka bikin rencana-rencana, rekayasa-rekayasa dengan tujuan untuk menjatuhkan, menjelekkan, merendahkan, menghancurkan, binasakan kaum muslimin. Namanya kaidu kafirin, tipu daya orang kafir. Atau ada juga kaidu itu kepada orang-orang yang khianat. Para pengkhianat biasanya bikin tipu daya, bikin rencana jahat, rencana licik. Namanya kutu loncat atau bajingan. Orang-orang munafik, para pengkhianat suka bikin trik-trik untuk membuat rencana jahat, rencana buruk, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, membikin-bikin sesuatu yang tidak ada. Itu namanya kaid, tipu daya. Dibikinnya elah, dibikinnya cara, dibikinnya taktik, strategi, dibikinnya cara-cara licik. Karena dia berkhianat. Pengkhianat umumnya melakukan kaidah pengkhianat. Nak berkhianat dia. Kadang-kadang orang sedang lalanya tinggalnya. Tahu lanya? Kaidah. Itu kaidah pengkhianat. Atau tukang sihir juga disebut dengan kaid. Cuma tukang sihir menipu, memperdaya orang. Fir'aun juga bikin kaidah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun serta Bani Israel. Salah satu kaidah yang paling berbahaya adalah kaidah dilancarkan kaum wanita, dan itu sangat besar bahaya bagi laki-laki. Seperti kaidah yang dilakukan perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Kaidah tipu daya sehingga mengakibatkan Nabi Yusuf masuk penjara. Itu namanya kaidah-kaidah. Nah, sekarang orang-orang di zaman Nabi Ibrahim, atau bisa dikatakan orang kampung kaum Nabi Ibrahim, aradu kaidah. Mereka menginginkan, menghendaki kaidah, bikin makar, tipu daya. Dengan cara menyingkirkan, menghilangkan, melenyapkan Nabi Ibrahim, lalu diperintahkan dibakar. Kalau sudah bakar habis. Tujuannya untuk menyelamatkan Tuhan-Tuhan mereka. Ayat ke-68 gitu. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim itu, tolong Tuhan-Tuhan kamu. Tuhan kamu butuh pertolongan. Karena Tuhan mereka tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Makin Sarawasi tidak bisa Tuhan mereka. Menyuak sih tidak bisa. Lapannya orang menyuan dan nyamnya. Lakak orang doan. Mandi ke pemandian. Nah, tolong Tuhan-Tuhan kamu itu, bantu. Bagaimana caranya? Selamatkan Tuhan kamu, singkirkan Ibrahim, biang kerok dalangnya. Bakar Ibrahim, tidak ada cerita lah, bakar. Tangkap dia, bakar. Lalu mereka nyalakan api unggun besar, sangat besar. Kemudian mereka kehilangan cara bagaimana menyuruh Ibrahim masuk. Mau diantar, antar ke api. Akhirnya ada usulan dibuat katapel, pelontar.
Maka dibuatlah katapel besar, biasanya untuk melantarkan peluru-peluru, membombardir benteng. Dilemparlah Nabi Ibrahim dengan katapel besar. Siapa yang mau mengantar? Disuruh. Mana mau orang mau masuk api disuruh. Ibrahim masuk api lah, mana mau dia. Sampai di api, menurut benak kepala mereka, Ibrahim itu habis terbakar. Terbakar. Tapi Allah berbuat lain. Justru rencana mereka, makar mereka, tipu daya mereka gagal total, dan kami jadikan mereka orang yang paling merugi. Karena api itu makhluk, lalu Allah perintahkan supaya dingin. Dinginnya bukan dingin bisa membinasakan, dingin yang bisa menyelamatkan. Kuni barda wasalaman, bardan salaman. Kalau dingin beku nanti mati pula Nabi Ibrahim. Dingin dan matian bisa Nabi Ibrahim selamat daripada keluaran api. Maka jadilah mereka melongo, terpana, tidak dapat cakap. Dikatakan di sini faja'alnahumul akhsarin. Ayat 70. Maka lalu kami jadikan mereka itu akhsar. Akhsar itu paling merugi. Akhsar paling merugi. Apa maksudnya? Akhsarun nas, yaitu orang yang paling merugi. Siapapun yang merugi atas dunia ini, yang paling merugi adalah mereka-mereka ini. Karena mereka melancarkan tipu daya kepada Nabi Allah, Rasulullah. Lalu Allah balikkan tipu daya itu kepada mereka. Nah, mereka yang mengadakan makar, rencana jahat, rencana busuk untuk menghilangkan, melenyapkan, menyingkirkan Nabi Ibrahim, dalam benak mereka habis Ibrahim selesai. Tetapi apa adanya? Berbalik kepada mereka lagi. Semua usaha mereka gagal total. Itu cara Allah. Itu yang nak terpikirkan bagi orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman itu mereka hanya logika. Rencana jahatnya dibantu oleh setan. Karena mereka tidak beriman, mereka tidak tahu ada kekuatan lain. Melongo mereka. Merugi mereka. Karena yang mereka lenyapkan, yang mereka singkirkan adalah Rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Itulah dia. Fa'jalnahumul akhsarin. Kami jadikan mereka orang-orang yang paling merugi. Wa najjaynahu. Najjah. Najjah menyelamatkan. Nah, kami menyelamatkan kami, atau kami selamatkan dia. Dianya siapa? Dianya Nabi Ibrahim. Kami selamatkan Ibrahim. Dan juga Lut. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut, Nabi Lut, ke negeri allati barakna, ke negeri yang telah kami berkahi, itu negeri Syam. Syam adalah negeri yang diberkahi, Timur Tengah sekarang, masuk Yordania, Palestina, Lebanon, itu Syam. Termasuk sedia 4 negeri, 4 negara. Syam itu negeri yang diberkahi sampai kiamat. Jadi kami selamatkan dia dan Lut ke negeri yang diberkahi, dan Nabi Ibrahim berhijrah ke sana, menyelamatkan diri, sehingga Nabi Ibrahim lepas daripada tipu daya dan rencana jahat daripada orang-orang negerinya. Siapa Nabi Lut?
Nabi Ibrahim alaihissalam tercatat dalam sejarah bersaudara 3 orang. 3 orang saudara beliau, Nabi Ibrahim, Haran, Nahur. Ibrahim, Haran, Nahur. Bapak beliau namanya Tarikh, yang disebut dengan Azar. Tarikh itu nama lain daripada Azar. Nah, Haran mempunyai anak Lut. Berarti Lut keponakan ya daripada Nabi Ibrahim. Lut. Istri Nabi Ibrahim Sarah, anak paman Nabi Ibrahim lain. Istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah, anak paman Nabi Ibrahim, yang beriman kepada Nabi Ibrahim semenjak muda, lalu dikawini oleh Nabi Ibrahim. Kunun kabarnya Sarah manusia tercantik ketika itu. Kunun kabarnya. 3 orang ini yang beriman. Nabi Ibrahim kan orang Irak, orang Babylon atau di Kaldan beliau. Yang beriman cuma 3. Bisakah kita katakan Nabi Ibrahim tidak berhasil? Gegabah kita menuduh Nabi Ibrahim tidak berhasil. Berhasil itu ukurannya bukan orang banyak. Enggak. Nabi Ibrahim sudah berhasil, sangat berhasil menyampaikan risalah, menyampaikan pesan-pesan, ajakan-ajakan, seruan-seruan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu. Keberhasilan jangan ukur dengan banyak orang. Kalau begitu lebih berhasil biru dakwah sekarang. Datang ramai-ramai. Diundang ustaz dari jauh, datang ke Bukit Tinggi. Sumatera Barat sekarang kan sering didakwahi oleh orang luar. Sumatera Barat bersilih ganti dai-dai, ustaz-ustaz mau balik dari luar. Terbalik ya. Dari sana, dari sini berpacu, bersaing. Kalau kelompok ini mengundang ini, kelompok lain undang lo gurunya. Kelompok jadi bersaing. Bertubi-tubi datang. Agak iba juga hati siapa? Hati orang Minang. Seakan-akan di Minang itu haus dengan ustaz luar. Padahal dulu orang Minang lah yang kemana-mana. Itu perangai orang Minang sekarang. Padahal di Minang itu tidak kalah banyak. Ustaz yang pandai pidato pun banyak, yang pandai PTT pun banyak. Yang berorasi bisa, yang berdoa bisa, yang alim-alim luar biasa. Banyak yang doktor-doktor di Minang, yang profesor. Cuma tidak dikandangkan yang banyak. Berhasil. Orang ramai datang. Apakah itu ukuran keberhasilan? Kalau itu keberhasilan, berarti Nabi Ibrahim tidak berhasil. Berarti Nabi Nuh tidak berhasil. Berhasil itulah beliau telah menyampaikan sesampai-sampainya, sejelas-jelasnya, seterang-terangan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Itu yang berhasil. Masalah menerima tidak menerima itu tidak urusan manusia. Menerima tidak menerima, percaya tidak percaya, itu tidak urusan manusia, itu urusan yang di atas. Kenapa begitu? Nabi Ibrahim cuma 3 orang yang beriman. Di luar diri beliau 2 orang. Istri beliau yang mandul, Sarah, dan keponakan beliau Lut. 3 orang saja. Setelah pembakaran itu beliau mengatakan, inni muhajirun ila rabbi. Aku berhijrah menuju kepada Tuhanku. Pindah ke daerah Syam, dekat Palestina,
dengan istri dan Lut. Beliau telah selesai dan telah berhasil menyampaikan tugas pokok beliau semenjak kecil. Tapi orang kampung beliau, bapak beliau menolak sehabis-habisnya, bahkan berencana bikin kaidah, menyingkirkan, mengusir. Ayah beliau sendiri mengancam, tidak akan dirajam beliau. Intinya beliau sudah berhasil, tapi jangan ukur keberhasilan itu dengan banyak orang. Itu tidak banyak orang, tidak. Sekarang itu dakwah namanya. Nabi Ibrahim bukan itu. Nabi Ibrahim mengajak orang beriman, bertauhid. Sekarang mengaji, ceramah. Orang-orang yang elok sini ceramah. Orang yang tak elok lapor je dulu. Pasal-pasal je. Orang yang elok saya datang. Tidak. Nabi Ibrahim itu mengajak orang untuk menyembah Allah, meninggalkan kesyirikan dan segala macam. Jadi kami selamatkan dianya Ibrahim, pertama dari api, tipu daya makar mereka, dan ikut serta kemenakannya Lut. Siapa? Lut. Lut itu anak Haran. Haran itu saudara Nabi Ibrahim. Haran anak Tarih. Tarih itu namanya Azar. Nah, itu depan. Lut. Lut ketika itu masih muda. Dipikirkan oleh ahli sejarah, Nabi Lut itu hidup 1950 tahun sampai 1870 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Diperkirakan. Beliau diutus oleh Allah atau diangkat Allah jadi Rasul 1900 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Kalau sekarang kan 2023 Masehi. Nah, ini 1900 tahun sebelum Masehi diutus. Masa hidup beliau 1950 sampai 1870 tahun sebelum Masehi. Itu kata ahli sejarah. Kata ahli sejarah. Kita tidak tahu karena kita tidak menyelidiki. Itulah Lut. Setiba Nabi Lut dengan Ibrahim ke negeri Syam, lalu Nabi Lut memisahkan diri. Disuruh oleh Nabi Ibrahim dan mendapat izin ke negeri Sodom. Ke negeri Sodom. Sodom itu kata para ahli sejarah ibu kota negeri daripada Gurzagar, di tepian Laut Mati. Di tepi Laut Mati. Laut Mati itu terletak membujur di perbatasan 3 negara. Palestina, Israel, Jordania. Laut Mati itu. Nah, nanti kita cerita Laut Mati. Nah. Jadi kami selamatkan Lut dari negeri kafir. Orang kalau tidak mau lagi habis, bahkan diancam membunuh, diusir, dibakar rasa, maka saat itu harus pindah. Para nabi-nabi dulu Allah suruh pindah. Sebelum negeri itu ditumpahkan azab, kebinasaan. Sebagai Nabi Musa ya juga. Nah, kembali kita kepada ayat tentang kami selamatkan Najaina, kami selamatkan dianya siapa? Nabi Ibrahim dan Lut. Nabi Lut ilal ardi, ke negeri allati barakna, yang telah kami berkahi negeri itu, di dalamnya, barakna fiha, padanya. Apa? Negeri yang subur.
negeri yang indah. Di situ banyak diutus para nabi-nabi. Alamnya sejuk, air mengalir, pohon-pohonnya dulu begitu. Di samping di situ banyak diutus para nabi dan para rasul. Tandanya negeri itu diberkahi. Dan di akhir zaman nanti kan orang berkumpul di negeri itu. Tempat berkumpul orang terakhir kali nanti di akhir zaman di Syam, Syria. Syam itu dulu daerahnya Syria, Jordania, Lebanon, Palestina. Dulu Israel tidak ada, Israel kan sekarang. Jordania, Syria, Lebanon, dan Palestina. Itu daerah Syam. Laut Mati dekat itu. Laut Mati dekat itu. Negeri Syam itu negeri yang diberkahi. Nabi Muhammad ketika Mi'raj, Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Kami berkahi. Berkah. Nah, negeri yang berkah. Nah, di Syam tempatnya Syria, di akhir zaman nanti manusia-manusia itu kan berkumpul. Ketika terjadi penenggelaman bumi, maka terjadilah penenggelaman bumi belahan timur. Awak tuh. Negeri-negeri, negara-negara belahan timur kan negara-negara kepulauan. Terjadi pembendaman, air laut menaik. Itu pembendaman di wilayah barat, benua barat. Lalu penenggelaman Jazirah Arabia. Maka orang-orang berkumpul. Lalu keluarlah api dari dasar Teluk Aden. Api muncul. Apakah api gas atau api minyak, apalah apinya. Sekarang kan sudah banyak api yang muncul-muncul dari salutan. Api itu nanti yang menghalau orang, api menyembur terus. Lalu orang berlarian ke daratan yang masih tersisa. Nah, daratan yang masih tersisa, negeri Syam, tepatnya Syria. Disitulah mahsyarnya dunia. Saya bukan guru akhir zaman, enggak. Tapi karena saya berada di akhir zaman, ya kita kan ibu-ibu, bapak-bapak akhir zaman semuanya nih. Siapapun guru yang berada di akhir zaman namanya guru akhir zaman. Siapapun ulama yang di akhir zaman namanya ulama akhir zaman. Siapapun ustaz akhir zaman. Jadi jangan dikatakan ustaz akhir zaman itu si anu. Enggak. Yang lain. Jadi seakan-akan ustaz lain di akhir zaman ya. Lah Bu? Mek cawe. Kau dajal ke Bu? Sementara dajal di. Hati-hati, dajal itu pengikut terbanyaknya perempuan. Yang paling dulu percaya kepada dajal kaum perempuan. Hati-hati. Perempuan itu cepat dibuai, diumbuk, rayu, dipuji. Manih mengalak orang lah kena hati. Pandai saya ustaz kau bagai astek lah. Gitu kan. Enggak perempuan ini kok, perempuan yang cek lain. Jadi intinya di akhir zaman kelak bumi Syam itulah tempat orang berkumpul, tempat Syria. Karena bumi-bumi lain sudah tenggelam. Air laut kan belum menaik. Yang dikhawatirkan pakar-pakar sekarang kan air laut sudah naik. Makanya pindah Jakarta ke Kalimantan kan khawatirnya Jakarta tenggelam juga. Tenggelam. Apalagi sekarang sudah mulai glaster di kutub memecah. Glaster itu kan daratan es. Daratan es. Yang misal setinggi gunung sudah mulai mencair. Jadi air meluap. Jadi daerah-daerah pantai, daerah-daerah kepulauan
Kan itu yang paling dulu. Tenggelam. Tenggelam bumi belahan timur. Tentu timur bagian. Timur kan bagi kita enggak. Benua bagian timur. Tenggelam bagian barat. Yang terakhir kan Jazirah Arabia. Keluar di dasatul ada api. Ya senang kalau ada minyak lah. Entah api apa. Api itu nanti makin lama makin besar. Makin keluar, makin menjalar, lalu orang berlarian. Zaman itu sudah zaman kembali ke awal. Alat berat, alat transportasi, kemudian tidak ada lagi, sudah habis. Maka orang ketika naik unta lagi. Karena alat-alat sudah habis semua di perang. Perang akhir zaman, habis. Maka tinggallah alat-alat alami. Apa alat alami? Unta. Maka adalah orang naik unta 1/3, 1 sekian. Ada yang berjalan kaki untuk menyelamatkan diri dari api. Orang-orang beriman kan sudah mati sebelumnya. Dengan keluarnya duhan, kabut asap. Kabarnya bulan puasa tahun 2019. Bisa dinego kawannya. Dinego. Banyak ibu-ibu terkecoh ketika ngambil rumah. Tahun 2019 kiamat, maka banyaklah orang membuat rumah di komplek tertentu, bawa bekal bahan-bahan tertentu, di tanah tertentu, dikomando oleh orang dan ustadz tertentu. Karena diprediksi terjadi kiamat hari Jumat di bulan Ramadan tahun 2019, nanti keluar dukhan. Kemarin sudah keluar pula heboh lagi dukhan. Jadi awak-awak kau capek mudah dipengaruhi. Itulah selalu ibu capek dan lama orang seketik itulah saya jatuh hati sekali. Itu ceritanya negeri Syam, negeri yang diberkahi. Kesitulah Nabi Ibrahim dan istri beliau serta Lut berhijrah. Dalam Quran disebutkan itu inni muhajirun ila rabbi. Saya berhijrah menuju keredaan Tuhanku. Kemana? Ke negeri Syam. Situlah Nabi Ibrahim dulu dibawa serta Nabi Lut. Lalu Nabi Lut memisahkan diri dengan paman beliau atas perintah juga daripada Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Allah angkat beliau menjadi rasul di negeri Sodom. Itu kisahnya begitu. Nanti akan ketemu ayatnya. Kami berkati barakna fiha, pada negeri itu, lil alamin, bagi alam itu bagi manusia-manusia. Karena yang 7 berkah itu kan untuk manusia. Di mana situ di samping negerinya subur, dataran tinggi, banyak diutus nabi-nabi dan rasul-rasul. Wa wahabna lahu Ishaq. Setelah itu Lut pergi ke mana? Ke Sodom. Kemudian Nabi Lut di situ rasul, mendakwahi orang-orang sana. Nanti akan sampai kaji ke situ, di mana masyarakat negeri itu melakukan liwat, LGBT, suka menghadang orang di jalan-jalan, merampok, merampas, membuli, bahkan melakukan pekerjaan homoseksual terang-terangan tengah ramai. Duduk-duduk di tempat-tempat duduk, berbuat mengatur segala macam kejahatan dan rencana, di samping mereka kafir dan syirik. Akan situlah Nabi Lut diutus. Dan dakwah Nabi Lut ditentang. Karena Nabi Lut mengajak mereka menyembah Allah, meninggalkan kekafiran kesyirikan, dan meninggalkan perbuatan fahisyah, perbuatan keji mereka. Itu laki-laki karena hati ke pria.
perempuan dan lelaki. Belum pernah suatu negeri masyarakatnya melakukan perbuatan itu. Kata Nabi Lut, kalian telah melakukan suatu perbuatan yang belum pernah satu umat pun kalian perintisnya. Ini anak-anakku ada, kawinlah. Tapi mereka tidak. Kenapa begitu? Lihatlah sekarang begitu. Indonesia kan sudah dimasuki. Banyak pula pembelaannya. Nah, liwat itu terjadinya itulah. Tidur di asrama. Kemudian karena telah tertular penyakit itu, liwat. Laki-laki berhubungan dengan laki. Bahkan saudaraku pula pakai nikah segala. Nikah. Laki-laki. Mana yang berbahaya liwat dengan dengan perempuan? Lebih baik liwatlah. Homoseks itu lebih baik daripada enggak, perempuan sama perempuan. Iya, lebih baik. Saya malas menyebutnya. Lesbi, perempuan, kan nanti keproduksi. Tidak ada yang rusak. Paling-paling rusak, otaknya rusak. Gaya berpikirnya rusak. Tapi kalau liwat, rusak laki-laki, perempuan. Rusak laki-laki, karena bisa menularkan virus-virus penyakit-penyakit tertentu. Tanpa saya panjangkan ceritanya. Nanti terjadilah di negeri itu berbagai macam hal, ujung-ujungnya, karena tidak bisa lagi, Nabi Lut disuruh pergi, maka negerinya dibalikkan, diazab, diangkat negerinya ke langit, sampai lolongan anjingnya terdengar bagi malaikat-malaikat di langit. Itu dalam beberapa riwayat. Kemudian dibalikkan ke bawah, ditimpa oleh hujan batu. Setiap batu itu sudah ada nama-nama yang akan ditimpanya. Setiap orang ditimpa. Musawwamatan, batu yang sudah ditandai, batu panas ditandai. Ini negeri dibalikkan, batu dilempar ke bawah, kemudian teriakan dahsyat. Disitulah terjadi namanya laut mati itu. Laut mati. Terkenal juga nanti dengan Danau Lut. Danau Lut terjadinya akibat gempa dahsyat yang membalikkan negeri itu. Kalau kita sedikit cerita, negeri itu di bawah permukaan laut 400 lebih. Kedua, kalau Padang kan? Kalau di Siko misalnya laut mati, lebih rendah daripada Padang itu 417 meter, setengah kilo kurang. Lebih jauh rendahnya daripada permukaan laut 400 meter, jangan kilometer ke bawah. Iya nak ke mana ilir? Kemana ke Melia ya? Anda. Sementara pasokan air masuk terus dari dataran tinggi. Lalu kemana mengalirnya? Menguap, membentuk garam. Itu makanya air yang paling asin garamnya di Laut Mati. Orang terapung di situ. Menjadi negeri wisata itu. Wisata tempat orang berobat, mandi-mandi berobat. Ada juga yang bertelanjang mati ini, ngepung-ngepung. Di Yordania, membujur. Luasnya kira-kira 579 km persegi. Luas pada Bukit Tinggi lah. 579 km. Panjangnya 75 kilo, lebarnya 6 balik, panjang. Itulah Laut Mati itu. Matinya tidak ada yang hidup di situ. Paling-paling binatang tertentu. Airnya pun seperti itu keadaannya. Sekarang bisa disaksikan. Bahkan negeri yang punah itu sudah dapat dibongkar orang. Sisa-sisa bangkai masih ada yang sedang tertelungkup, sedang duduk, sedang jongkok, sedang menyonggeng. Diabadikan seperti itu.
Makanya kita disuruh kalau mengarah, mau berjalan-jalan ke sana lah supaya dapat lihat bagaimana akibat. Bu Mustaklim, Bu. Ibu-ibu salah alamat. Bawalah guru yang paling suka hobi raun. Guru yang suka hobi namanya Rihlah Dakwah. Ya, namanya Rihlah Dakwah ya. Wisata rohani. Kan ada guru tuh, bawa situ. Nah sekali bawa ya. Lebih bisa bawa nasi tungku daun di sini enggak? Yordania, enak. Dia bayu lalu. Biayanya 10.000 lebih. Ingin pula kita ke situ, tapi selesaikanlah dulu selesaian. Karena memang salah satu perintah ayat kan begitu, siru fil ard, kul siru fil ard. Berjalanlah. Siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Itu ayat. Kalau kita pergi dalam rangka itu beribadah, mati pun mati sedang beribadah. Sebab kita mendengar perintah Allah, apa berjalan di muka bumi mencari akibat apa yang dialami oleh kaum-kaum yang durhaka, kaum yang ingkar, yang durjana. Inilah Islam. Masalah boleh. Bahkan di Arab Saudi ada kaum Nabi Saleh segala macam. Masih peninggalan mereka, masih bentuk kota-kota masih ada. Murid-murid kita dan teman-teman kita di Mesir malam pergi ke tempat di mana Nabi Musa menyeberang. Kan tinggal ke Pais lah tu. Satu hari berkecil lah 1,000. Kalau kan tinggal Pais lah. Niatkan dulu jadi kalau niat. Itulah Nabi Lut sederhana ya. Nanti akan saya buat tentang Nabi Lut, akan tiba pula kisahnya. Tapi itu kan sederhana saja. Kemudian ayat ke-72. Wa wahabna. Wahab itu anugerah. Anugerah spesial, pemberian khusus, di luar sangka, di luar perkiraan, di luar dugaan, namanya wahab, hibah. Hibah itu pemberian Anda, pemberian saja. Semata-mata keinginan daripada pihak pemberi, namanya hibah. Tanpa diminta. Keinginan kita untuk memberi seseorang, apakah kena sayang atau bagaimana, namanya hibah. Hibah. Bukan gibah, hibah. Hibah. Biasa saja hibah, kadang. Ada orang awak namanya menghibah. Menghibah. Biasanya bako yang menghibah ke anak pisang. Kanak taruh anak ruang menghibah anak pisang ya. Di tempat tertentu, di daerah tertentu ada hibah. Hibah bako ke anak pisang. Tapi tidak semua tempat lah. Sebab tempat lain kadang-kadang cekir menalu. Ini kami menalu saudara lain. Itu katakan tuang lain padang, lain lalang, lain nubuak, lain ikan. Eko kamapi kajiwa. Allah yang maha memberi, wahab. Yang maha menganugerah. Wahab, innaka antal wahab. Salah satu doa yang terkenal, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahab maha pemberi, hibah. Nabi Ibrahim mendapat hibah. Kenapa hibah? Di luar nalar Nabi Ibrahim. Wa wahabna lahu, kami hibahkan, kami anugerahkan kepadanya Ibrahim itu Ishak dan Yakub sebagai nafilatan, tambahan karunia Allah. Nafilah itu tambahan karunia tanpa diminta.
tanpa diminta. Begini ceritanya. Ketika Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan negerinya, baik Irak, Kaldan atau Babylon, beliau pergi ke negeri Syam, dekat Kan'an, Palestina. Lut anaknya, kemenakannya pergi ke negeri Sodom. Allah angkat di situ jadi rasul. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan ke negeri Mesir. Singkat cerita, negeri Mesir. Tiba di negeri Mesir, ada raja-raja situ. Di antara raja-raja situ itulah pantang melihat perempuan cantik. Ketika pengawal-pengawal atau pembantu-pembantu raja melihat ada orang baru masuk, orang datang baru, ada perempuan cantik, raja memerintahkan membawa ke istana. Itu cerita. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang bersamamu? Nabi Ibrahim jawab, ini saudaraku, saudara perempuanku. Lalu Nabi Ibrahim ceritakan kepada Sarah, tadi aku ditanya oleh raja atau pengawal raja, siapa yang bersamamu? Aku jawab, saudaraku. Karena tidak ada wanita di sedunia ini yang mendampingiku, yang bersama aku dan yang beriman denganku kecuali engkau. Engkau saudaraku, sesama muslim. Nanti kalau ditanya oleh raja, jangan sampai jawab pula istriku. Maka kalau jawab istri Nabi Ibrahim, kan dibunuhnya Nabi Ibrahim. Kalau jawab saudara, tidak masalah. Maka dipanggillah Sarah menemui sang penguasa. Sang penguasa berniat menyentuhnya, tidak bisa sentuh. Tidak bisa disentuh. Tiba-tiba penguasa raja itu kaku, tidak bisa bergerak. Itu dalam hadis sahih Bukhari. Tidak bisa bergerak. Lalu sang raja minta kepada Sarah, doakanlah kepada Tuhanmu, kalau engkau punya Tuhan, agar aku dibebaskan daripada sakit ini. Didoakan. Dan aku berjanji tidak akan mengganggumu. Sembuh dia. Gerak. Tapi ulang nafas boleh. Sampai berulang 3 kali. Kali ketiganya dipanggil pengawal-pengawalnya. Setelah doakan lagi, sembuh lagi, doakan lagi, panggil pengawal. Kalian bukan membawa manusia kepadaku, kalian membawa setan. Tidak manusia, ini setan ini. Lalu dilepaskan Sarah dan dikasih hadiah perempuan namanya Hajar. Itu dia. Hajar. Maka kembalilah Sarah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang salat. Salat ala Nabi Ibrahim. Terjadi dialog. Aku tadi sana begini begitu. Nabi Ibrahim menjawab, ya. Tapi aku dikasih hadiah seorang perempuan. Ini dia. Hajar. Kemudian mereka bertiga kembali ke negeri Palestina. Di sana lagi. Tiba di situ diusulkanlah Nabi Ibrahim kawin dengan Hajar ini. Hajar perempuan hadiah yang menjadi pembantu Sarah, induk semangnya Sarah. Tentu warna kulitnya beda. Nabi Ibrahim itu seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seperti Nabi Ibrahim bentuknya. Gagah, encak. Dapat Hajar. Tujuannya kawin untuk dapat anak. Disokong oleh Sarah. Sarah kan dia yang menghadiahkan kepada suaminya istri. Ini kan hadiah untuk suamiku. Sarah. Saya tidak pernah cerita nih, tapi cerita juga lah. Kemudian beranak Ismail. Tapi cemburu. Biasa cemburu biasa. Kalau anak pangku-pangku tu awak ingin loh. Akhirnya Ibrahim perintahkan membawa Hajar ke Makkah. Jadi Ismail itu lahir bukan di Makkah. Enggak. Di Palestina jauh jarak mah. Dari Palestina ke Makkah jauh berapa bulan. Bagaimana Nabi Ibrahim ke sana dengan Hajar entahlah, tidak tahu kita. Dia melewati
gurun-gurun. Rupanya ada rencana Allah. Di situlah Nabi Ismail dengan ibunya Hajar. Itulah yang dinapak tilasi oleh orang haji. Haji kan begitu. Keliling Ka'bah, sa'i, mencari air dan seterusnya. Jadi haji nampak tilas daripada perjalanan Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Mengingatkan kita ke situ. Kemudian setelah itu, pulang Nabi Ibrahim, dia anugerahi Allah. Kalau Ismail nak anugerah, usaha kan? Maka dianugerahi Allah Nabi Ibrahim Ishak dengan cara datang malaikat. Datang malaikat mampir ke rumah Nabi Ibrahim, mampir. Lalu Nabi Ibrahim tergopoh-gopoh menyediakan makanan, dijabiah satu jawi yang bagus, dihadiahkan, disuguhkan. Kiranya tamu nak menyentuh. Ingat, Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu itu malaikat. Siapa yang mengaku bisa melihat malaikat itu berdusta. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu itu malaikat. Kalau tahu tidak disuguhkannya makanan. Faqarrabuhu ilaih. Maka Nabi Ibrahim mendekatkan makanan-makanan. Allah tak kulun, kenapa nak makan? Faujasa min khifah. Lalu Nabi Ibrahim takut. Takut itu terjadi pertama, tamu kalau nak mau makan tanda ada hal itu jelek. Takut. Atau takut Nabi Ibrahim ada apa? Ini pertanda buruk. Lalu mereka memperkenalkan diri, kami utusan Allah. Mampir ke tempatmu. Tujuan kami ke tempat Lut untuk menimpakan azab. Kata Nabi Ibrahim, di situ kan ada Lut, bagaimana nanti itu? Kami mampir ke sini membawa bisyarah, kabar gembira, istrimu Sarah akan melahirkan. Fasakat wajah Sarah mendengar itu di pintu, itapuk pipi. Mimpi nak umur lah tu, buatlah bangkit. Ketika gadis saya nak beranak, dan ketika suami nak beranak. Sampai suami kahwin, nak beranak. Kini umur lah tu, beranak. Okay. Ata'jabina, apakah heran engkau? Heran engkau dengan kekuasaan Tuhanmu? Tidak. Ini Allah. Langsung dikasih nama anaknya Ishak. Adun lagi beranak Ishak. Jadi Ishak anak Sarah. Anak Sarah. Kemudian Ishak nanti lagi pula anaknya Yakub. Yakub juga diangkat jadi nabi. Nabi Yakub beranak lagi namanya Yusuf. Panjang sejarahnya. Maka bernamalah Nabi Ibrahim bapaknya nabi-nabi. Karena keturunan beliau daripada pihak Sarah banyak menjadi nabi dan rasul sampai Nabi Isa. Sementara keturunan Nabi Ibrahim pada Ismail dua jadi nabi. Ismail satu, Muhammad satu. Ismail satu, Muhammad satu. Sejak Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad ada nabi-nabi di negeri Arab. Nah, itu maka namanya masanya masa fatrah, masa kekosongan. Ismail, Ishak, semenjak Ishak ke bawah sampai Nabi Isa, banyak nabi-nabi. Kepuak Bani Israel. Turunan Sarah. Kalau kata bahasa orang, turun nyonya besar. Sementara Ismail, anak Nabi Ibrahim menjadi yang besar. Anak Nabi Ibrahim yang besar kan Ismail. Tidak ada lagi keturunan Nabi-Nabi. Di Tanah Makkah itu dah datang Nabi Muhammad. Berapa jaraknya itu? Maka masa itu namanya masa kekosongan di Tanah Makkah. Surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala
siratal mustaqim tanzilal litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum. Belum ada datang pemberi peringatan, belum ada datang nabi dan rasul sepeninggal Nabi Ismail. Engkau diutus ke negeri ini Muhammad untuk memberi peringatan, karena bapak-bapak nenek moyang mereka semenjak Nabi Ismail mati belum datanglah rasul satu pun. Nah, itu dia sejarahnya begitu. Tiba di ayat bunyinya wa wahabna lahu ishaq, dan kami anugerahkan, kami kurniakan kepadanya Ibrahim. Kenapa namanya wahabna? Karena ini datangnya anugerah tanpa diminta. Ishak, Yakub nafilatan, namanya nafilah. Nafilah itu tambahan anugerah, tambahan karunia, tambahan keutamaan. Pernah dengar salat nafilah? Nah, itu salat tambahan. Tambahan di atas yang wajib. Yang wajib 5. Lalu siapa yang ingin menambah keutamaan, nilai, pahala, ganjaran dan kedekatan kepada Allah, salatlah. Bernama salat nafilah. Jamaknya nawafil. Itu sisi nama, harus tahu kita nama. Jadi Ishak dan Yakub nafilah. Apa nafilah? Tambahan karunia, tambahan nikmat, tambahan keutamaan untuk Nabi Ibrahim, karena beliau telah melaksanakan tugas beliau sebaik-baiknya dan telah berhasil melewati berbagai macam ujian-ujian. Sampai tercatat 40 ujian yang beliau lewati, ujian berat-berat saja. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu, Tuhannya menguji, mencoba Ibrahim dengan berbagai ujian dan cobaan-cobaan luar biasa. Yang terberat menyembelih anak. Sebenarnya semua ujian Nabi Ibrahim berat semua. Tidak ada yang berat, berat semua. Berat semua. Berhasil beliau melewati semua, dikasih anugerah. Kalau bahasa orang kini, reward. Anugerah spesial daripada Allah. Ishak sampai bertirik-tirik ke bawah, sampai ke Isa alaihis salam. Luar biasa. Dari pihak Ismail sampai Nabi Muhammad, sehingga keberkahan itu tidak dapat ditandingi oleh nabi-nabi lain. Makanya kama barak ta'ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mendapat berkah luar biasa. Berkahilah Nabi kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebagaimana engkau telah memberkahi dan keluarganya. Padahal Nabi Muhammad juga termasuk keluarga Nabi Ibrahim. Berarti keberkahan Nabi Muhammad diminta berlipat-lipat daripada Nabi Ibrahim. Kenapa? Keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya termasuk Nabi Muhammad. Dan diminta berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah Nabi Ibrahim keluarganya, Nabi Muhammad termasuk. Kalau berlipat ganda. Itu yang kita baca dalam salat, tapi kan tak sewa nak baca dan mengetahui apa itu barik ala apa? Muhammad. Ada orang yang asyik-asyik menambah sayyidi kan? Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sallam. Asyik di situ saya lupa memahami nan berkah ke apa. Baru tahu keberkahan keluarga Nabi Ibrahim setelah pelajari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pelajari Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Allah beri berkah keluarganya dengan keberkahan yang tidak diberikan kepada Nabi Rasul-Rasul yang lain. Nah, terbayang semua, barik ala Muhammad. Ya Allah, berkahi pula lah Nabi Muhammad. Sebagaimana baru klopnya, nyambungnya. Tidak asal mangko-mangko saja,
hari. Ikut kamu apa kaji apa? Melenceng tak? Kali nak melenceng tak? Wa kullan, dan tiap-tiap masing-masing. Kullan. Tiap-tiap masing-masing, yaitu Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, masing-masing mereka kami jadikan termasuk orang-orang yang salihin. Saleh itu tak sembarang itu. Saleh itu anugerah luar biasa. Nabi Ibrahim pun meminta supaya diberi kesalehan. Jawab nampak murah-murah saleh itu. Ibrahim diberi kesalehan. Innahu laminas solihin. Ibrahim itu termasuk orang saleh. Bukan orang basal-salan saleh itu. Salah saleh seorang. Ini saleh mana apa jago. Basal-salan. Pakai baju gamis, pakai soroban. Itu pakaian. Nabi Ibrahim dikasih kesalehan. Karena beliau berusaha untuk menjadi orang saleh. Nak sembarang saleh. Kalau saleh orang masuk surga, orang keluarga semuanya. Orang yang saleh sekeluarganya masuk surga. Dan kita minta agar dikumpulkan bersama orang saleh. Nabi Muhammad pun minta dikumpulkan bersama orang saleh. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, mereka nanti bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para salihin di alam sana. Bagaimana supaya kita mati nanti bergabung dan ditempatkan dengan orang-orang yang saleh. Maka cintailah orang saleh. Tapi jangan salah definisi pula orang saleh. Awak kalau laban orang lah menyandang-nyandang apa? Dia pakaian tertentu. Nah, kemudian itu lah saleh sekali. Itu kan lahiriah saja. Saleh itu hamba-hamba Allah yang taat, yang patuh melaksanakan perintah Allah melalui berbagai macam ujian-ujian. Ujian-ujian selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nampak dalam kepribadiannya kesalehan. Itu. Tidak kan? Doa itu. Doa. Kenapa doa itu terkenal? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati wa ala wa an amala salihan tarda. Kenapa itu? Meminta kan? Meminta. Karena saleh itu anugerah Allah yang kita usahakan. Wa an a'mala salihan. Agar aku bisa beramal saleh yang engkau ridai dia. Segitu ke jiwa. Soromo pedih. Ke jiwa. Semoga kita semua menjadi orang saleh. Nah ibu. Tapi berpisah bini. Antara nak ke Mekah. Berpisah lah nak balik. Sudah tu berbantai Nabi Ismail. Tu bertemu lu ke Nabi Ismail. Kinanya bininya katuih miang. Baik tu. Tiba di bini lu. Berkunjung kali berikutnya. Nabi Ismail nak rumah. Pergi berburu. Tidak burukan dia. Ada buru binatang buruan. Makan. Bininya sondek. Tidak sondah tu sondek. Nak tahunya mintu orang datang. Tukarlah bandua kecil ke laki kau ni. Bini jujur lah. Ada orang lain datang tadi, kecilnya tukar bandua kau. Banduan lain. Tu apa dia tu bercerai salah kau lagi. Terus. Ya hati-hati mintu. Ani bertanya cakap. Ujian Nabi Ibrahim. Akhirnya beliau meninggal di kampung asalnya Nabi Ibrahim. Kembali ke kampung asal, meninggal di situ. Itulah kaji kita pada pagi hari ini. Semoga berkahlah. Hari pun minta cepat saya 5 minit daripada biasa. Karena agak padih sedikit. Hubungan. Diakhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.